Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Hukum Agraria Prodi Hukum Keluarga C semester 7 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Ibu Masna Yunita SH MHum. Adapun kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi bab 2.D1 tentang upaya penyusunan Undang-Undang Pokok Agraria setelah kemerdekaan. Namun, sebelum kami masuk kepada pembahasan, kami akan terlebih dahulu memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Aldi Darmawan, NIM 1813010001. Saya Halum Mustafa, NIM 1713010211. Perkenalkan, nama saya Anissa Hamkambe, NIM 1713010203. Perkenalkan, nama saya Sayuki Mahendra, NIM 17130100202. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada pembahasan. Hukum Agraria Nasional. 1. Upaya penyusunan Undang-Undang Pokok Agraria setelah kemerdekaan. A. Menggunakan kebijaksanaan dan tafsir baru. Dalam pelaksanaan hukum agraria didasarkan atas kebijaksanaan baru dengan memakai tafsir baru yang sesuai dengan Pancasila dan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Penafsiran baru di sini contohnya ialah mengenai hubungan domain Verklering, yaitu negara tidak lagi sebagai pemilik tanah, melainkan negara sebagai organisasi kekuasaan dan seluruh rakyat Indonesia hanya menguasai tanah. B. Penghapusan hak-hak konversi. Salah satu warisan feodal yang sangat merugikan rakyat adalah lembaga konversi yang berlaku di Karesidenan Surakarta dan Yogyakarta. Di daerah ini semua tanah dianggap milik raja. Rakyat hanya sekedar memakainya dan diwajibkan menyerahkan sebagian dari hasil tanah pertanian kepada raja. Tanah milik raja atau pemegang tanah raja disewakan kepada pengusaha-pengusaha asing untuk usaha pertanian. Berdasarkan Stablat 1918 nomor 20, para pengusaha asing tersebut mendapatkan hak atas tanah oleh raja yang disebut hak konversi. Berdasarkan Undang-Undang nomor 13 tahun 1948 yang mencabut Stablat 1918 nomor 20 dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 yang secara tegas dinyatakan bahwa lembaga konversi dan begitu juga hak-hak konversi serta hipotek yang membebaninya dihapus. C. Penghapusan tanah partikelir. Pada masa pemerintahan Gubernur Herman Willem Denbers membuat kebijakan di bidang pertanahan yang dikenal dengan tanah partikelir. Tanah partikelir adalah tanah eigendom atau milik yang mempunyai sifat dan corak yang istimewa. Yang membedakan dengan tanah eigendom lainnya ialah adanya hak-hak pada pemiliknya yang bersifat kenegaraan yang disebut Landherrlichrechten atau hak pertuan. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah Indonesia melakukan pembelian tanah-tanah partikelir. Namun, hasilnya tidak memuaskan dikarenakan tidak tersedianya dana yang cukup. Karena tuan-tuan tanah yang bersangkutan menuntut harga yang tinggi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Pasal 3 Tahun 1958 tentang penghapusan tanah-tanah partikelir, hak-hak pemilik tanah partikelir atas tanah dan hak-hak pertuanannya dihapus. Tanah bekas tanah partikelir karena hukum seluruhnya serentak menjadi tanah negara. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958 pada hakikatnya merupakan pencabutan hak
dan kepada pemilik tanah partikelir diberikan ganti kerugian. D. Perubahan peraturan persewaan tanah rakyat. Peraturan tentang persewaan tanah rakyat kepada perusahaan perkebunan besar dan orang-orang yang bukan Indonesia asli diatur dalam dua peraturan, yaitu Grondur Ordonantie Stablat 1918 nomor 88 untuk daerah pemerintahan langsung dan Verstenlands Grundurgletemen Stablat 1918 nomor 20 untuk daerah Swapraja. Setelah Indonesia merdeka, kedua peraturan tersebut diubah dengan ditambahkan pasal 8A dan 8B serta pasal 15A dan 15B oleh Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1951. Undang-Undang Darurat ini kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1952. E. Peraturan tambahan untuk mengawasi pemindahan hak atas tanah. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1954 yang menetapkan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1952 tentang pemindahan tanah-tanah dan barang-barang tetap lainnya yang tunduk pada hukum Eropa. Dalam Undang-Undang Nomor 76 Tahun 1957 untuk setiap serah pakai lebih dari 1 tahun dan perbuatan-perbuatan yang berwujud pemindahan hak mengenai hak tanah-tanah hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Menteri Kehakiman. Semua perbuatan yang dilakukan di luar izin Menteri Kehakiman dengan sendirinya batal menurut hukum. Ketentuan di atas dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1956 tentang pengawasan terhadap pemindahan hak-hak atas tanah perkebunan erfurt, eigendom, dan lain-lain. Dikeluarkan juga Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1956 tentang pengawasan terhadap pemindahan hak atas tanah-tanah perkebunan konsesi yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1959. F. Peraturan dan tindakan mengenai tanah-tanah perkebunan. Atas dasar Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1956, Menteri Agraria dan Menteri Pertanian berwenang melakukan tindakan agar tanah-tanah perkebunan yang mempunyai sifat sangat penting dalam perekonomian negara diusahakan dengan baik. Dalam undang-undang tersebut juga ditetapkan bahwa pemegang erfek, eigendom, dan hak kebendaan lainnya yang sudah mengusahakan kembali perusahaan-perusahaan wajib melakukan segala sesuatu yang perlu untuk memulai atau meneruskan usahanya secara layak menurut ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian. Jika pemegang hak tersebut belum memenuhi kewajibannya, maka atas pertimbangan Menteri Pertanian, hak erfek yang bersangkutan dapat dibatalkan oleh Menteri Agraria. Hak erfek juga dapat dibatalkan jika menurut Menteri Agraria dan Menteri Pertanian, sikap pemegang hak selama waktu yang ditentukan tidak berniat mengusahakan perusahaan perkebunannya sebagaimana mestinya. G. Kenaikan Kenon dan Cijen. Kenon adalah uang yang wajib dibayar oleh pemegang hak erfek setiap tahunnya kepada negara. Cijen adalah uang yang wajib dibayar oleh pemegang konsesi perusahaan perkebunan besar. Uang wajib yang harus dibayar setiap tahunnya berfungsi sebagai sewa pemakaian tanah. Dalam Undang-Undang Nomor 78 Tahun 1957 tentang perubahan Kenon dan Cijen atas hak-hak erfek dan konsesi guna perkebunan besar ditetapkan bahwa selambat-lambatnya 5 tahun sekali uang wajib tahunan ini harus ditinjau kembali. H. Larangan dan penyelesaian soal pemakaian tanah-tanah tanpa izin. Untuk mencegah meluasnya pemakaian tanah-tanah perkebunan oleh rakyat tanpa izin pengusahanya dan untuk menyelesaikan soal pemakaian tanah yang sudah ada, maka dikeluarkanlah Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1954 tentang penyelesaian soal pemakaian tanah perkebunan oleh rakyat.
Undang-undang darurat ini diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961. Ketentuan mengenai larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya diatur oleh Undang-Undang Nomor 51 Peraturan Pemerintah Tahun 1960. Undang-undang ini kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961. Dalam pasal 2 Jo pasal 6 Undang-Undang Nomor 51 Peraturan Pemerintah Tahun 1960 dinyatakan bahwa pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman pidana, tetapi tidak selalu penuntutan pidana. Menurut pasal 3 Jo pasal 5 dapat dilakukan penyelesaian melalui cara dengan mengingat kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan dan rencana peruntukan dan penggunaan tanah yang dipakai. I. Peraturan perjanjian bagi hasil. Perjanjian bagi hasil adalah satu bentuk perjanjian antara pemilik tanah dengan pihak lain sebagai penggarap, di mana penggarap diperkenankan untuk mengusahakan tanah itu dengan pembagian hasil yang menurut imbalan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Perjanjian bagi hasil semula diatur menurut hukum adat setempat. Pembagian hasilnya ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak. Mengingat bahwa golongan penggarap bagi hasil itu biasanya golongan ekonomi lemah dan selalu dirugikan, maka dalam rangka melindungi mereka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil. Undang-undang ini mengharuskan agar pihak-pihak yang membuat perjanjian bagi hasil dibuat secara tertulis dengan maksud agar mudah mengawasi dan mengadakan tindakan-tindakan terhadap perjanjian bagi hasil yang merugikan penggarapnya. J. Peralihan tugas dan wewenang agraria. Setelah Indonesia merdeka sampai dengan 1955, urusan agraria berada dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Berdasarkan keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1955, dibentuk Kementerian Agraria yang berdiri sendiri yang terpisah dari Kementerian Dalam Negeri. Dalam keputusan Presiden Nomor 190 Tahun 1957 ditetapkan bahwa jawatan pendaftaran tanah semula masuk dalam lingkungan Kementerian Kehakiman dialihkan dalam Kementerian Agraria. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1958 ditetapkan pengalihan tugas dan wewenang agraria dari Menteri Dalam Negeri kepada Menteri Agraria serta pejabat-pejabat di daerah. Dengan keluarnya undang-undang tersebut, maka lambat laun terbentuklah aparat agraria di tingkat provinsi, karesidenan, dan kabupaten atau kota madya. Mungkin sampai disinilah penjelasan yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kata-kata yang salah atau pengucapan yang kurang tepat, kami memohon maaf kepada Allah, kami memohon ampun. Kami ucapkan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.